Selamat sore, karena di sini saya ngerekamnya pada sore hari, yaitu di pukul 6.23. Halo, kenalkan nama saya Franciscus Ricardo dari Universitas Negeri Medan, Fakultas Ilmu Sosial dengan Prodi Pendidikan Sejarah Stambuk 2024. Nah, teman-teman, tujuan saya membuat video ini adalah untuk membuat suatu produk tentang pembuatan suatu karya ilmiah yang dimana produk karya ilmiah itu adalah sebuah makalah. Teman-teman, pasti banyak di antara kita yang belum tahu tata cara membuat suatu makalah yang baik dan benar kan? Nah, di sini saya akan membuat sebuah produk video yang berisi tata cara pembuatan suatu makalah yang baik dan benar. Pertama-tama, kita akan memasuki webnya yaitu Word. Nah, pertama-tama seperti ini, kita akan memasuki yang namanya blank dokumen, yaitu dokumen kosong. Nah, kita lebarkan. Pertama-tama kita akan pergi ke layout untuk mengatur ukuran dari lembaran kertas suatu makalah yang ini akan kita kerjakan. Pertama-tama kita akan ke margins, kita ke custom margins. Oke, di sini di top kita akan di ukuran 3, di left kita di ukuran 4, di cutternya ini kita tetap di 0 cm, di bottom di ukuran 3, dan di right di ukuran 3 cm juga. Nah, teman-teman, ukuran ini bukanlah ukuran yang asal saya buat, tetapi ini adalah ukuran standar sebuah makalah. Baik, sini kita akan tinggal mengokekannya. Nah, setelah ukuran dokumennya selesai, ukuran makalahnya, kita akan kembali ke home. Nah, di sini kita akan membuat fontnya. Font untuk standarnya adalah font Times New Roman. Nah, di ukurannya kita akan bebas, tapi karena kita akan membuat suatu judul, kita akan membuat di ukuran 14. Nah, untuk suatu makalah dan sebuah judul itu biasanya adalah huruf besar. Di sini terlebih dahulu kita akan ke caps lock untuk memperbesar ukuran hurufnya. Nah, di sini kita akan buat judulnya makalah. Makalah harian. Nah, teman-teman bebas saja membuat judulnya, misalnya mau banyak atau mau sedikit aja judulnya, misalnya entah apa lagi sampai beberapa paragraf juga bisa ya. Sini saya membuatnya simpel aja, sedikit saja. Oke, karena biasanya makalah itu berada di tengah, makanya kita akan ke sini. Nah, setelah ini kita akan ke bawah sedikit seperti ini. Nah, di dalam suatu makalah atau karya ilmiah atau dalam suatu produk karya ilmiah apapun itu biasanya akan disertai dengan gambar ataupun simbol yang menyatakan bahwa dokumen tersebut adalah atau berkaitan dengan suatu lembaga atau suatu suatu institut atau apapun itu. Nah, di sini saya akan memakai sebuah lambang dari Universitas Negeri Medan. Nah, untuk memakai gambarnya itu kita akan mengambilnya dari gambar.
Yang dimana kalau di dalam makalah atau Word ini itu kita pergi ke insert. Nah, dari insert ini kita akan pergi ke picture, baru dari penyimpanan device. Nah, teman-teman tinggal membuka di mana teman-teman menyimpan gambar atau simbol tersebut tersimpan di dalam laptop teman-teman. Di sini saya menyimpannya di Notes. Nah, dan di bawah kali lambang. Nah, lambang Universitas Negeri Medan. Baru kita ke insert. Nah, sudah nampak lambangnya atau gambarnya. Karena ini menurut saya kebesaran, saya akan mengecilkannya. Seperti ini. Siap. Baru lebarnya kita kecilkan lagi. Nah, segini saja. Tapi menurut saya kita membuat jarak sedikit. Nah, ya. Baru setelah selesai ini, kita akan ke bawahnya, kita enter. Baru kita membuat di pojok kiri. Bentar lagi, itu adalah nama, kelas, dan biasanya antara NIM ataupun nama mata kuliah ya ataupun apapun lah itu. Teman-teman bisa menyesuaikannya. Misalnya di sini saya akan membuat nama itu biasanya pakai centang dua, sini juga centang dua. Nama kelas, baru NIM, lalu di bawahnya adalah dosen, pengampu. Ataupun teman-teman bisa membuatnya seperti guru ataupun pembimbing ataupun apapun itu. Teman-teman hanya tinggal menyesuaikannya saja. Nah, di sini saya akan membuat namanya seperti nama saya adalah Franciscus Ricardo. Dan kelas saya adalah kelas reguler C. Dengan NIM saya 312 435 1074. Dan nama dosen pengampu misalnya adalah Bap. Di sini kita tidak memakai Bapak ya teman-teman, Bapak misalnya Egi Setiawan seperti itu. Kita langsung namanya saja Egi Setiawan. Baru biasanya juga disertai dengan gelar-gelarnya seperti SPD, MPD. Ini nama ini Egi Setiawan SPD MPD ini bukan nama dosen saya, ini hanyalah nama iseng saja. Oke, baik. Setelah itu kita akan membuat di tengah-tengahnya di bawah itu adalah berasal dari mana teman-teman? Misalnya dari sekolah, sekolah SMA atau apapun itu. Di sini saya berasal dari universitas, makanya saya akan membuat nama universitas saya. Misalnya seperti ini. Univer, Universitas Universitas Negeri Medan. Baru kita akan membuat Fakultas Ilmu Sosial. Dan dengan prodi
pendidikan sejarah Stambuk Stambuk 2024. Nah, teman-teman, karena sudah selesai ini, seperti inilah kira-kira penampakannya. Teman-teman juga bisa membuat sebuah judulnya di bawah ataupun seperti ini. Itu teman-teman lah yang mengatur bagaimana enaknya. Sesuaikan aja dengan template-nya teman-teman ya. Tidak harus seperti ini juga. Tapi seperti ini pun sudah bisa. Baik, karena sudah seperti ini, makanya kita akan membuat halaman baru. Karena apa halaman baru? Tapi di sini juga masih bisa. Itu karena memang tata caranya memang kalau udah di bagian baru, pembahasan yang baru, itu kita akan membuat sebuah halaman baru seberapa besar atau seberapa banyak pun halaman yang masih tersedia di halaman selanjutnya. Dan itu tidak boleh diangkat. Nah, biasanya di sebuah makalah, setelah sebuah cover, itu adalah kata pengantar. Nah, di tengah kata pengantar ini juga itu berada di tengah-tengah. Nah, untuk isi kata pengantarnya, teman-teman bisa menyesuaikannya lah. Di sini saya akan memakai kata pengantar dari template saya. Dan teman-teman, seperti inilah penampakan template dari kata pengantar dari saya. Dan di bawahnya itu, di bawah sini itu adalah nama tempat dan tanggal pembuatan. Dan di bawahnya adalah nama pembuatnya. Dan misalnya pun itu makalah ini dibuat tidak perorangan, maka bisa dibuat menjadi tidak, dan pembuatnya itu kelompok dan tidak perorangan banyak, itu bisa dibuat saja penulisnya eh yang di bawahnya ini seperti ini, penulis. Nah, gini saja sudah bisa ya teman-teman. Seperti inilah alatnya. Pertama-tama ada posisi syukur dan isinya kita ke nama tugasnya apa, baru siapa pembimbing atau pengampunya, dan ya sesuaikanlah dengan teman-teman. Nah, setelah siap dari kata pengantar, itu adalah siap di kata pengantar itu adalah daftar, sebentar, daftar isi. Nah, daftar isi kita akan memakai dari tempat saya ya teman-teman. Nah, seperti inilah teman-teman daftar isi dari tempat saya. Karena saya di sini adalah makalah sebuah CBR, makanya ininya adalah CBR. Kita akan daftar isinya yang pasti pertama-tama adalah kata pengantar, daftar isi, baru bab 1 pendahuluan, yang dimana ini berisi ada 4 bagian, ada rasionalisasi, tujuan, manfaat CBR, dan identitas buku. Teman-teman bisa menggantinya dan mengubahnya, dan teman-teman hanya menyesuaikan saja dengan keadaan. Nah, di sini di bab 2-nya adalah ringkasan buku. Ada buku inti dan buku pendamping. Di bab 3 adalah pembahasan. Apa yang dibahas di buku inti dan di buku pendamping. Dan di bab 4 adalah penutup. Ada kesimpulan dan saran dan daftar pustaka. Nah, teman-teman, setelah itu, setelah dari daftar isi, kita akan membuat ke bab 1 pendahuluan. Ini saya sudah membuatnya di tempat saya.
Bab satu pendahuluan, baru di bagian A rasionalisasi CBR, bla 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 bla. Ini teman-teman bisa menyesuaikannya lah ya. Di C manfaat penulisan CBR, D identitas buku, bukunya ini judul buku. Di buku inti ada di judul buku, penulis ISBN, tahun terbit dan penerbit. Di buku pendampingnya juga sama. Dan kita akan beralih ke bab 2 yaitu ringkasan buku. Di A buku inti ya isi ringkasannya lah seperti apa saja isi bukunya, mau dibuat singkat pun boleh, mau dibuat panjang pun boleh. Pokoknya inti dari suatu buku tersebut tertuang di dalam ini. Nah, seperti ini. Nah, di bab 3 itu adalah pembahasan. Pembahasannya di buku inti, apa saja kelebihannya dan apa saja kekurangannya. Begitu juga di buku pendamping, apa saja kelebihannya dan apa saja kekurangannya. Nah, di bagian bab 4 di penutup, itu adalah kesimpulan. Kesimpulan ini adalah inti atau sebuah ide pokok dari penggabungan kedua buku yang dibahas tadi ya teman-teman. Di sinilah itu. Baru di sini adalah saran. Saran ini bisa itu bisa berisi tentang apa sih saran kita untuk sebuah buku atau penulis tersebut supaya bisa meningkatkan kualitas buku tersebut. Sini kita akan membuatnya. Dan selanjutnya daftar pustaka. Nah, di daftar pustaka ini ada hal yang unik teman-teman. Daftar pustaka ini kita pertama kali menulisnya adalah judulnya. Judul judul di buku yang pertama itu adalah buku intinya yaitu penulisan karya ilmiah. Pertama kita akan menulis judulnya, lalu itu adalah penulisnya yaitu DRA Julmayerti MPD. Nah, di sini kita tulis nama dan juga gelarnya, dan bisa juga kalau lebih dari satu orang kita bisa memakai DKK ataupun kita memasukkan nama penulisnya juga. Dan juga di sini tahun 2020 itu adalah tahun terbit buku tersebut. Dan Kencana Pramedia Group ini adalah nama lembaga yang menerbitkan buku tersebut. Dan ini adalah Jakarta, adalah tempat terbit buku tersebut, dan 13220 ini adalah nomor buku tersebut. Seperti ini juga sama di bawah buku pendampingnya. Sekian dari saya, terima kasih.